Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai. Di awal memperlihatkan Sarada yang dengan tampilan barunya sedang berada di kantor Hokage. Lalu tulisan tag manga di bawah mengatakan bahwa Sarada dengan wajah tidak puas di depan ruang Hokage Konoha yang memiliki perubahan besar di masa lalu. Lalu adegan selanjutnya memperlihatkan Sarada yang telah menjelaskan situasi di Konoha saat ini, namun mendapati penolakan. Dan wow, di sini ternyata Shikamaru sudah resmi menjadi Hokage ke-8. Dan rupanya nih, kemungkinan besar Konohamaru yang berada di sisi Shikamaru juga telah diangkat menjadi asistennya. Menarik. Dan kalau dilihat dari kata-kata Shikamaru yang mengatakan bahwa kami telah melakukan pendekatan berkali-kali, tapi mereka malah melampaui batas. Ditambah mereka juga membunuh Hokage menjadi pemberontak dengan mencoba pembunuhan pada Kawaki. Nah, dari kata-kata ini, sepertinya Shikamaru telah berulang kali mencoba untuk melakukan negosiasi damai dengan Sasuke dan Boruto. Tapi hasilnya Sasuke dan Boruto menolak. Agak aneh. Lalu Sarada mempertegas kalau tidak mungkin bagi Boruto untuk membunuh Hokage. Setidaknya kita harus memberikan kesempatan padanya untuk berbicara. Tapi Konohamaru berpikiran lain. Menurutnya, untuk apa lari kalau memang nggak ada yang disembunyikan? Ditambah kami juga memiliki bukti dari penglihatan Eida. Dan Sarada membantah. Siapapun juga akan lari jika dihadapkan akan kematian. Bawa kembali sekarang dan dengarkan dia. Lalu Shikamaru menjawab, dengarkan Sarada, keputusan yang aku lakukan berdasarkan opini publik warga Konoha. Dan walaupun aku menjelaskan situasinya, para warga tidak akan paham. Dan banyak yang akan marah dikarenakan tindakan pengkhianatannya. Lalu Sarada yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam. Dilanjut Shikamaru, percakapan sudah berakhir, kembalilah pada misimu. Dikarenakan opininya tidak diterima, Sarada jadi ngamuk. Dan Konohamaru yang gak terima mulai melontarkan beberapa kata, yang intinya sikap Sarada sudah keterlaluan. Tapi langsung dihentikan Shikamaru. Lalu Shikamaru mulai menyinggung masalah perkembangan Sarada, yang dengan sifat barbarnya itu akan menghalanginya untuk menjadi Hokage. Malahan dia akan menjadi genius selamanya. Dan Sarada yang mendengar mulai berkata, Apa itu? Apa itu karena ayahku juga yang berkhianat bersama Boruto? Tapi Shikamaru menjawab kalau perkataannya itu nggak ada hubungannya dengan Sasuke, melainkan perkembangannya untuk menjadi ninja Konohagakure. Lalu tiba-tiba aja nih Sarada malah mengatakan, di masa lalu, ayahku meninggalkan desa dan melakukan kejahatan besar. Dan ada satu orang yang walaupun genin, tapi telah menjadi Hokage. Panutanku adalah Hokage ke-7, bukan kau. Dan adegan beralih ke Shikawaki yang mengunjungi Naruto di dimensi Daikokuten. Lalu adegan beralih lagi ke Sarada yang kali ini bersama Sumire. Sarada curhat kalau dirinya menjadi kasar walaupun tahu Shikamaru bukan orang jahat. Untuk menenangkan, Sumire menjawab, sebagian besar orang telah berubah karena efek maha kuasa. Dan dari sudut pandang orang lain, malah kitalah yang terlihat berubah. Bagi semua orang, Uzumaki Kawaki adalah sosok sebenarnya dari putra Hokage. Lalu Sarada menambahkan, sebaliknya, Boruto adalah orang asing yang memberontak. Seorang pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Pada awalnya, semua orang mulai bertanya-tanya, mengapa putra Hokage punya tubuh modifan anggota Kara? Itu aneh, karena dia telah lahir di desa ini. Dan Shikamaru juga bertanya, apa yang terjadi dengan Momoshiki? Namun, semua asumsi tersebut dihancurkan oleh efek maha kuasa. Dan hasilnya tidak ada lagi yang peduli. Lantas, bagaimanakah kita bisa melawan kehendak maha kuasa ini? Lalu adegan beralih ke kediaman Eida dengan Daemon. Dan di sini, Eida mulai menemukan kebenaran di balik jurus maha kuasanya. Eida menjelaskan kalau jurusnya merupakan Shinjutsu yang berasal dari Otsutsuki. Merupakan kemampuan pengabul keinginan.
Dan keinginan ini terjadi disebabkan oleh Kawaki. Kemampuan ini membuat orang menimpa ingatan lama dengan yang baru. Akibatnya menyebabkan pertukaran antara Kawaki dan Boruto. Lalu Sarada bertanya, apa tidak ada cara untuk mengatasinya? Dan Eida menjawab, entahlah, untuk saat ini bahkan jika kita berbicara tentang Maha Kuasa, orang tidak akan memahaminya. Dan Sarada bertanya, kenapa? Itu adalah sesuatu yang dapat dimengerti jika kita menjelaskan secara rinci. Lalu Eida mempertegas, coba pikirkan lagi. Kau adalah orang yang akan dituduh bahwa ingatanmu yang salah. Siapa yang akan mendengarkanmu dengan serius? Terus terang saja, lebih baik kau menyerah dan mengembalikan keadaan seperti semula. Memiliki sesuatu yang baru di ingatanmu lebih terkesan nyata, walau ada resikonya. Dan saat Sumire mengatakan tapi, Eida mulai sadar akan sesuatu. Eida berkata, ini misterius. Kenapa kalian berdua tetap aman, walau bukan seorang Otsutsuki? Eida menjelaskan, baik kemahakuasaan dan daya pikat memang tidak akan berpengaruh dengan Otsutsuki. Dan untuk Daimon, dia pengecualian, dikarenakan dia saudaraku. Tapi kalian entah bagaimana bisa memiliki kenangan masa lalu. Tidak, mungkin memang sedari awal kalian benar-benar tidak terpikat daya tarikku. Dalam kepanikan, Sumire tiba-tiba ingat perkataan Shikamaru untuk lebih waspada terhadap Daimon. Sumire mengingat perkataan Shikamaru untuk lebih waspada agar tidak dicurigai. Kalau enggak, nyawa adalah taruhannya. Dikarenakan takut, Sumire mulai memulihkan keadaan kembali dengan berkata, tidak mungkin ada yang bisa terhindar dari daya pikat Eida. Dikarenakan nggak mau mempermasalahkannya lebih lanjut, Eida hanya mengiyakan saja. Lalu adegan beralih ke si Kawaki yang tengah memandangi sekitar. Dengan Mitsuki yang di belakang, Kawaki berkata, jangan mengeluarkan aura membunuhmu seperti itu Mitsuki, membuat sulit untuk bernapas. Dan Mitsuki berkata, bahkan sekarang Boruto masih berusaha membunuhmu. Dia juga memiliki kemampuan Otsutsuki sama sepertimu. Tidak aneh jika dia mempunyai kemampuan untuk menghapus cakra. Lalu Kawaki menjawab, jika dia datang ke desa, aku akan mampu membaca kehadirannya. Bahkan jika dia mampu lolos dari tim sensorik, dia tidak akan mampu menipu mataku. Kau mengerti kan? Dan Mitsuki membalas kalau dia hanya ingin melindungi Kawaki. Tapi tak disangka, Kawaki malah berkata, itu terserahmu. Namun berkeliaran dan mengikutiku seperti binatang melata sangat merepotkanku. Di saat Mitsuki keanehan dengan perkataan Kawaki, Kawaki mendapatkan kabar bahwa ada tanda-tanda dari cakar kode. Setelah mendapatkan info titik koordinat dari tanda cakar kode itu berada, Kawaki langsung pergi. Dan adegan beralih ke Himawari yang sedang latih tanding dengan Chocho. Lalu disambut dengan Shikadai dan Inojin. Dan saat selesai latih tanding, Inojin bertanya, Himawari, apa alasanmu tiba-tiba ingin menjadi kuat? Dan Himawari menjawab, daripada ingin menjadi kuat, kau tahu, jika aku mengatakan ini, semua orang di Konoha akan memarahiku. Aku ingin membantu Boruto, kau tahu? Dan Shikadai merespon, apa? Disambung dengan Inojin, tunggu, apa yang kau bicarakan Himawari? Dilanjut oleh Koko, berhenti bercanda. Lalu Himawari menjawab, maaf, hal ini pasti mengejutkanmu. Tapi, bagaimana aku bisa mengatakannya? Bayangan di kepalaku berbeda. Dan Shikadai mempertegas, dia adalah orang yang membunuh ayahmu, kau tahu? Lalu Himawari menjawab, kupikir itu salah. Mungkin, dia adalah orang yang melindungi ayahku. Dan aku dengan nyawanya. Orang semacam itu tidak akan membunuh ayahku. Pasti ada alasan di balik itu. Jika memang demikian saat ini, Boruto dalam masalah. Juga, aku bisa merasakannya. Ayahku mungkin masih hidup di suatu tempat. Dan adegan beralih ke Kawaki yang ternyata nih telah membangkitkan kekuatan Otsutsuki-nya secara penuh. Jika dilihat dari pola matanya yang telah sempurna. Dia menggunakan dojutsunya untuk memperkecil tanda cakar kode. Lalu masalah pun terselesaikan. Dan setelah selesai menginformasikan kejadian tadi, para ninja Konoha mulai bergosip tentang Boruto. Di tengah bergosip, Kawaki menghampiri satu ninja Konoha.
memegang, menarik, dan menyobek baju bagian belakangnya. Lalu mengatakan, ada tanda cakar kode di belakang lehermu. Tapi ninja tersebut sama sekali tidak mengetahui kapan dan di mana dia mendapati tanda cakar itu. Setelah mendapati fenomena ini, Kawaki langsung menginformasikan hal tersebut pada Shikamaru. Kawaki berkata, akan menyelidiki dan meminimalisir satu demi satu. Jadi, lakukan dengan cepat Shikasan. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Di sisi lain, ninja Konoha yang bergosip tadi tiba-tiba mendapati kemunculan monster Yubi di belakangnya. Dan tim sensorik pun langsung merespon adanya cakra asing. Dan invasi kode dengan para Yubinya dimulai nggak tuh? Kemudian Shikamaru dan Konohamaru yang mendapatkan info bahwa para monster Yubi telah muncul di beberapa tempat secara langsung, mulai memerintahkan evakuasi dan mengirim para ninja untuk segera bergegas ke TKP. Di saat Shikamaru kesal dengan kode dan warga biasa dihampiri monster Yubi, Kawaki yang bagaikan pahlawan dengan cepat menghajar monster itu. Dia memerintahkan untuk segera evakuasi. Lalu, saat para ninja mulai melakukan evakuasi, Sarada pun tak tinggal diam dan langsung menendang monster Yubinya. Di saat melihat sekitar, Sarada mendapati kalau monster tersebut mulai muncul satu persatu lewat tanda cakar di tubuhnya. Dan saat mengamati dan sadar kalau benda yang menempel di tubuh monster itu mirip seperti tanda cakar kode, tiba-tiba beneran dong, malah kode yang muncul lewat tanda di tubuh monster tersebut. Sarada yang kaget berkata, "Kode." Dan Kode juga berkata, "Selamat siang, Uchiha Sarada." Sarada bertanya, "Apa urusanmu dengan Konoha?" Kode menjawab, "Mencari Boruto." Lalu Sarada bertanya kembali, "Dia tidak ada di sini. Dia telah meninggalkan desa 3 tahun yang lalu." Dan Kode membalas, "Aku tahu itu. Aku telah mengejarnya selama 2 tahun terakhir. Dia mungkin bosan dengan hal itu." Dan Sarada menjawab kembali, "Sudah kubilang, dia sedang tidak berada di dalam Konoha. Bagaimana kalau mencari di tempat lain saja?" Dan Kon pun juga mengatakan kembali, "Maaf, sepertinya aku mengucapkan kata-kata yang salah. Izinkan aku mengulanginya. Aku sudah berhenti mencarinya. Itu sebabnya aku datang ke Konoha. Kurasa aku akan memanggilnya ke sini agar ia dapat mengunjungi mantan temannya yang menyimpan penyesalan mendalam untuknya." Di saat Kon ngebacot, tiba-tiba muncul sepatu di mukanya. Dan ya, itu adalah sang MC tampan kita, Uzumaki Boruto. Boruto dengan gagah berani dan elegan berkata, "Ide-ide menjijikan itu adalah alasan mengapa wanita ingin menjauh darimu." Merasa terhina, Kon pun kemudian menyerang, tapi berhasil Boruto hindari. Di sisi lain, Kawaki, tim sensorik, Shikamaru, Eida, dan Sumire menyadari kehadiran dari Boruto. Dan Shikamaru yang menerima info kehadiran Boruto mulai memerintahkan untuk memprioritaskan invasi dari Kode. Dan di saat yang bersamaan juga awasi pergerakan Boruto. Lalu episode ini ditutup dengan kegagahan sang Boruto Uzumaki yang mengejutkan semua orang. Di awal cerita dimulai, terdapat cover page yang menampilkan Sarada Uchiha yang lagi berpose. Lalu tulisan di sebelah kirinya mengatakan, "Di dalam kenangan itu terdapat." Lalu selanjutnya di bagian panel cerita pertama juga terdapat tulisan, "Invasi dari Kode sebagai bagian dari rencana balas dendam. Dari sisa-sisa Kara di tengah kekacauan di Konoha, dia tiba-tiba muncul." Lalu adegan pembuka diawali oleh Kode yang menyapa kehadiran Boruto dengan berkata, "Kenapa enggak dari dulu aja gua datang ke Konoha jika tahu hasilnya kayak gini?" Dan Boruto membalas, "Tarik mundur pasukanmu. Jangan tinggalkan satupun dari mereka. Selagi kau masih bisa. Jika kau melakukannya, aku akan mengampuni nyawamu." Kode serta Sarada yang mendengar hal ini pun lumayan terheran dan terkejut. Dan Kode yang merasa diremehkan juga berkata, "Oi, tunggu. Apa yang baru saja kau katakan? 2 tahun yang lalu, kau lari dariku tanpa punya kesempatan. Apa kau serius mengatakan padaku, aku akan mengampuni nyawamu?" Dirasa kurang jelas menyampaikan, Boruto kemudian mengatakan kembali,
Kau mendengarnya kan? Jika kau mengerti, lakukan saja. Atau kali ini kau takkan bisa lolos hanya dengan mata kirimu. Merasa diremehkan, Code juga berkata kalau dia tuh ingin tertawa ketika mendengar Boruto menggertak. Dan di sisi lain, Sarada yang merasa ada sebuah perubahan besar pada Boruto mengatakan, "Apa kau baik-baik saja?" Dan Boruto menjawab, "Kalau urusan kayak gini, nanti ajalah dibahasnya. Yang penting kamu harus tetap hidup." Lalu adegan selanjutnya menampilkan Shikadai yang lagi memakai jurus bayangan untuk mengikat 3 Yubi. Ditambah ada Chocho di sampingnya yang juga ikutan join. Chocho menghajar Yubi itu hingga terpental. Di saat Chocho lagi bersiap buat nyerang kembali, Shikadai sadar kalau Yubi tersebut seketika muncul di belakang Chocho untuk menyerang. Saat Shikadai teriak, beruntungnya Chocho selamat berkat Inojin. Dan saat lagi membawa Yubi itu terbang untuk menjauh, taunya sayap kirinya terpotong oleh ekor Yubi. Karena sayapnya terpotong, Himawari akhirnya jatuh. Tapi meski Himawari jatuh pun, Ninjubi masih aja berusaha buat makan. Tapi beruntungnya Kawaki melihat di kejauhan. Dia berteriak untuk menjauh agar Yubi dapat ia tendang. Tapi Ninjubi keren bener dah. Walau udah ditendang pun dia masih mendarat dengan gaya. Ditambah yang cukup menarik perhatian Mimin, ternyata Ninjubi dilengkapi sama mata Rinnegan. Mimin sendiri lumayan kaget sama penampakan ini. Mimin kira tadinya karena ini adalah pecahan dari Yubi, jadi mata Rinnegan nggak mungkin ada. Nggak ketebak aja gitu, Yubi yang dipecah tapi masih punya Rinnegan. Lanjut, saat mendarat di tanah, Himawari berkata, "Terima kasih kakak." Tapi brengseknya si Kawaki malah berkata, "Jangan panggil aku kakak lagi. Kau mengerti?" Lah, bukannya lo lagi nyamar gitu. Dan saat Shikadai memperhatikan kalau Yubi yang dilawannya itu adalah Yubi bertipe superior atau mudahnya lebih kuat dari yang lain, taunya di belakang ada Yubi yang muncul untuk menyerang Kawaki. Tapi kerennya, dia beneran dapat membuat Kawaki jatuh dong. Gila, keren banget anjir. Di saat Kawaki terjatuh, Yubi itu seketika berbicara, "Otsutsuki." Dan bahkan ketika Ninjubi kena ikut jurus bayangan Shikadai, Ninjubi noleh loh. Karena mendengar kata yang paling Kawaki benci, Kawaki menggunakan kemampuan karmanya untuk melenyapkan Yubi itu. Saat efek peleburan Yubi berlangsung, seketika para Yubi mulai bermunculan lewat tanda cakar kode. Shikadai yang cemas mengatakan, "Nggak ada habisnya. Berapa banyak jumlah mereka?" Dan Kawaki yang mencoba buat nenangin situasi berkata, "Nggak masalah, semuanya akan kuhancurkan." Lalu adegan berikutnya kembali ke si Code dan Boruto. Di saat Boruto dikepung para Yubi dan para Yubi itu bersiap buat nyerang, akhirnya Boruto memberikan bukti nyata pada Code dengan membelah sebagian tubuh Yubi itu jadi 2 bagian. Dan di saat yang bersamaan, muncul kembali segerombolan pasukan Yubi yang bersiap untuk menyerang. Tapi dalam sekejap, ketika Boruto menghunuskan pedangnya, para Yubi itu kemudian langsung terbelah yang masing-masing jadi 2 bagian. Ya, walau ada yang kena gores dikit. Dan dari hal ini, Code akhirnya mengerti kalau apa yang Boruto ucapkan sebelumnya bukan hanya sebuah gertakan saja. Lalu Boruto berkata, "Jika kau melanjutkan penyerangan ini, tak akan ada yang tersisa satupun dari mereka." Dan Code menjawab, "Jangan senang dulu, wahai anak muda. Ini belum seberapa. Aku masih punya banyak. Ini tidak lain, hanyalah sebuah alat." Karena tak didengar, Boruto akhirnya memberikan nasihatnya pada anak muda yang tersesat ini. Boruto berkata, "Kau masih belum mengerti ya, kengerian sebenarnya dari makhluk bernama Yubi." "Apa yang kau katakan?" jawab Code. Lalu adegan selanjutnya beralih ke Sarada yang dimana lagi ngegunain jurus Katon untuk membakar Yubi di depannya. Tidak lupa juga, Sarada pun menggunakan Chidori untuk bergaya dikit. Dan ya, hal ini pun terbukti efektif. Karena para ninja akhirnya sadar kalau sang Uchiha Sarada adalah yang terkuat. Tapi di sini Sarada sedikit ceroboh karena tak memperhatikan kembali. Sehingga menyebabkan salah satu ninja menjadi korban gigitan Yubi dan berakhir menyatu dengan Yubi tersebut menjadi sebuah pohon.
Dan hal ini juga terjadi pada ninja di belakangnya. Lalu adegan beralih kembali ke percakapan Boruto dengan Code. Code berkata, "Aku tahu banyak tentang Jubi. Tentu saja kau tahu mereka memakan para Otsutsuki. Ya, sebenarnya itu hanyalah binatang yang mengikuti nalurinya. Memakan siapapun sampai mereka menemukan Otsutsuki." Lalu Boruto menambahkan, "Itu mungkin benar pada awalnya, tapi sekarang tidak lagi. Dan penyebabnya karena kau mentransformasikan Jubi ini." Code terdiam, lalu Boruto melanjutkan, "Tapi masih ada waktu. Musnahkan mereka selama mereka masih berada dalam kendalimu. Jika tidak, kita akan berakhir dengan masa depan terburuk bagi semua orang." Tapi Code berpendapat lain. Menurut Code, itulah yang sebenarnya dia inginkan. Membuat Jubi mengacau hingga menemukan Otsutsuki dan mengakar di tanah lalu menciptakan buah Shinju. Karena kesal tak didengar, Boruto mencoba memperingati Code kembali untuk membawanya ke tempat Jubi berada. Dan saat itulah nyawamu kuampuni. Code berkata, "Bahkan kebodohan pun ada batasnya. Apa kau sudah gila?" Lalu Boruto dengan nada remehnya mengatakan, "Terus terang saja, membunuhmu itu mudah saja. Jadi daripada mati sia-sia, mengapa kau setidaknya berguna bagi dunia ini walau hanya sekali saja?" Merasa diremehkan, Code kemudian marah dong. Dan setelah berdebat cukup panjang yang tiada hasilnya ini, Boruto akhirnya serius, menggunakan mode ngamuk. Code yang melihat Boruto menggerakkan tangannya dalam hati berkata, "Itu Rasengan. Orang bodoh ini, kau pikir aku tidak tahu?" Lalu di bagian panel atas bagian terakhir ceritanya, terdapat sebuah kata. Diusir dari kampung halamannya, dan sekarang dikejar-kejar. Kekuatan baru seperti apa yang diperoleh Boruto di tengah-tengah itu? Dan adegan terakhirnya memperlihatkan Boruto mode ngamuk. Dengan jurus Rasengan tak terlihat, mungkin sejenis Kieru Rasengan, tapi diberi nama Rasengan Uzuhiko. Dan ya udah sih, gitu doang. Pada bagian cover, manga Boruto To Blue Vortex kali ini menampilkan Himawari yang tengah menggerakkan tangannya membentuk suatu gerakan. Lalu terdapat tulisan di bagian kiri dan kanan, bertuliskan kedua bersaudara itu mengejar dari belakang. Dan untuk judul manga kali ini diberi nama Uzuhiko. Lalu adegan pembuka diawali dengan memperlihatkan Code yang tengah mengamati pola serangan Rasengan baru milik Boruto. Mulai dari kaki, wajah, aliran angin, beserta gerakan tangan. Setelah mengamati, Code berkesimpulan bahwa Kieru Rasengan Boruto itu mungkin bisa jadi merupakan serangan jarak jauh. Tapi kelemahannya, kalau nggak dipakai buat serangan kejutan, hal ini malah jadi merugikan Boruto itu sendiri. Saat langkah kaki Boruto mendekat, Code kemudian langsung mengeluarkan tanda cakarnya di bagian titik buta Boruto. Lalu kemudian Code muncul di belakang Boruto dan bersiap untuk menyerang. Tapi tak disangka, Boruto dengan insting setajam binatang buas dengan mudahnya menghindari serangan dari titik buta itu. Lalu kemudian membalikkan badannya ke arah Code dan bersiap untuk serangan balik. Tak tinggal diam, Code pun juga mencoba untuk membalas. Tapi kerennya, serangan Code Boruto tahan menggunakan pedang. Code yang merasa masih unggul kemudian berkata, "Sepertinya kau sangat percaya diri, namun sangat disayangkan karena seranganmu itu tidak akan berguna." Mendengar nada bicara Code yang terlalu pede, Boruto dengan nada sombongnya kemudian membalas, "Sudah kubilang, membunuhmu adalah perkara yang mudah. Jujur saja, ini terlalu mudah." Code yang mendengar hal tersebut sedikit panas. Saat Code menggenggam tangan Boruto, saat itulah Code merasakan ada sesuatu yang menempel. Saat diperhatikan, ternyata nih, itu merupakan pusaran angin cakra yang membentuk suatu lingkaran di sekeliling tangannya si Code. Code bertanya, "Apa ini Boruto?" Dan Boruto menjawab, "Ini peringat terakhir untukmu. Bawa aku ke tempat ekor 10. Jika tidak, kematian akan segera menghampirimu." Code yang merasa mulai dari chapter 2 sampai sekarang cuma digertak doang, akhirnya ngebacot kembali. Merasa kalau si Boruto tuh sombong bener, Code akhirnya menyerang. Namun tak disangka tak diduga, Boruto yang udah kayak teleport, seketika malah berada di belakang si Code.
Kaget dengan penampakan tersebut, Code kemudian menyerang kembali. Tapi lagi-lagi Boruto malah ada di belakangnya. Heran dengan hal tersebut, Code kemudian mencoba mengantisipasi. Sebenarnya apa gitu jurus yang dikeluarkan si Boruto itu? Saat Code bingung, Boruto yang udah kayak setan seketika muncul di sebelah kirinya si Code, lalu menempelkan tangannya di bagian perut si Code dan meneriakkan kata Rasengan Uzuhiko. Seperti biasa, kalau sang lawan udah terkena serangan dari Rasengan, ya otomatis auto teriak. Dan Code pun demikian. Di saat Code mendarat dari serangan mematikan itu, adegan beralih ke kediaman Eida dan Daemon. Di sini Eida merasa kalau serangannya si Boruto tuh simpel bener dah. Tapi si bocil berpikiran lain. Si bocil yang merasakan efek dari Rasengan Boruto yang sesungguhnya kemudian menjelaskan pada One-channya kalau Rasengan si Boruto ini bergerak menggunakan rotasi suatu planet. Lalu adegan kembali beralih ke situasi di mana Code lagi memegangi perutnya. Dan Boruto berkata kagum pada si Code karena mampu berdiri setelah terkena serangan mematikan itu. Saat Code memperhatikan Boruto, seketika muncul pusaran angin cakra. Saat diperhatiin, si Code-nya malah tumbang. Boruto mendekat. Code berkata, "Sialan, apa yang sudah kau lakukan?" Boruto menjawab, "Nikmatilah penderitaan ini. Anggap saja itu adalah murka dari planet yang ingin kau hancurkan." "Planet kau bilang," jawab Code. Boruto menjelaskan bahwa Rasengan Uzuhiko beroperasi menggunakan penyerapan cakra dari suatu planet. Jurusnya sendiri tidak akan pernah bisa menghilang, sama seperti suatu planet yang tak pernah berhenti untuk berputar. Selama planet berputar, jurus ini akan terus aktif hingga akhirnya membunuh si korban. Tapi jurus ini akan terhenti saat si penggunanya menonaktifkannya. Wah, mirip-mirip sama Amaterasu ya. Selama nggak dihentiin si penggunanya, jurusnya bakalan terus aktif. OP banget nggak tuh? Dan tidak lupa juga, efeknya itu membuat Code sakit kepala sempoyongan. Saat Boruto bertanya, "Yakin nih nggak mau menerima tawaran negosiasi gua?" Si bocil barbar tiba-tiba langsung nyerang. Dan bangkainya bawa pasukan lagi. Saat Kawaki melihat ke arah si Code, saat itulah Shikadai bertanya. Dan Boruto menjawab, "Sedang negosiasi. Jadi kuharap kalian tidak menggangguku." Merasa ada kesempatan, Code kemudian secara diam-diam membuat tanda cakar. Tapi Kawaki yang sadar kemudian mengecilkan tanda cakar tersebut, yang merupakan satu-satunya celah buat si Code kabur. Lalu Shikamaru bertanya, "Kawaki, jelaskan situasinya." "Aku tidak mengetahui apa yang terjadi, tapi Code sepertinya sudah kelelahan. Dan aku pun sudah mengecilkan tanda cakarnya supaya dia tidak lari. Jadi, mudah bagi kita untuk membunuhnya," jawab Kawaki. Shikamaru merespon, "Bagus, pastikan untuk menghabisinya." Lalu kemudian Boruto memperingati Kawaki untuk jangan terlalu meremehkan si Code. Tapi nih bocah nggak mau denger. Alhasil memberikan monster Jubi sebuah celah untuk menyerang. Lalu membuat Code kabur lewat pintu belakang. Melihat Code kabur, Shikamaru memberikan perintah untuk menemukan tanda cakar terdekat milik si Code. Karena Shikamaru percaya si Code masih nggak jauh lah kaburnya. Saat kedua saudara ini bertatap muka, adegan beralih ke situasi setelah Jubi menyerap ninja Konoha kemarin. Korbannya sendiri sih masih hidup, hanya saja masih nyangkut tuh di atasnya. Mungkin ini kayak efek terkena Mugen Tsukuyomi kali ya. Membuat si korban hidup yang bertujuan buat diserap cakranya secara perlahan. Dan adegan beralih kembali ke percakapan Kawaki dengan Boruto. Kawaki berkata, 3 tahun, ada apa dengan penampilanmu? Apa kau jadi anak asuh dari Uchiha? Boruto membalas, "Syukurlah, lidahmu yang tajam itu tidak berubah sama sekali. Dan kulihat Himawari juga baik-baik saja." Kawaki mendekat, "Apa tujuanmu datang ke sini? Jika kau memilih kampung halamanmu sebagai tempat kematianmu, akan kukabulkan," jawab Kawaki. Dan Boruto membalas kembali, "Mati di Konoha? Tidaklah buruk. Hanya saja bukan kali ini." "Minggir Kawaki, kau hanya menghalangiku saja." Tak terima, Kawaki kemudian marah. "Satu-satunya yang menghalangiku saat ini adalah kau, Boruto. Tidakkah dirimu itu sadar?" Dan wah, ini nih yang menarik gitu kan dari chapter kali ini.
munculnya sebuah penampakan katak di sebelah kiri kerah pakaiannya Boruto. Katak atau gamma tersebut rupanya di sini berperan sebagai intel Boruto yang bertujuan untuk menemukan tempat di mana Code menyembunyikan ekor 10-nya. Dan adegan terakhir memperlihatkan ekor 10 yang tertusuk besi hitam, disertai Boruto yang tengah bersiap untuk mengeluarkan jurusnya. Dan udah sih, sebenarnya gitu aja. Tapi ada sedikit tambahan nih, yaitu adegan di mana temannya si Code, yaitu Bug, diserap sama Yubi. Dan si Code bukannya ngebantu, malah didiemin aja. Padahal mereka itu teman gitu. Kok bisa dia acuhkan begitu saja? Kasihan, anjir. Oke, pada bagian cover, manga Boruto kali ini menampilkan Kawaki yang tengah bergaya cool. Tidak seperti cover manga yang lainnya, sepertinya cover kali ini lumayan bersih gitu. Maksudnya nggak ada tulisan yang mendeskripsikan isi dari cerita kali ini. Bahkan untuk judul pun juga nggak ada loh. Lalu cerita dimulai dengan memperlihatkan Code yang tengah memandangi Yubi. Lalu teringat akan omongan Boruto. Code bertanya-tanya, bagaimana mungkin seekor makhluk dengan pikiran makan doang bisa-bisanya malah berbalik ngelawan? Hal ini terdengar sangat mustahil, pikir Code. Dan di bagian page pertama ini terdapat tulisan yang mengatakan, mundur karena jutsu Boruto. Code kembali ke tempat ekor 10 berada. Dan gitu doang. Balik ke cerita. Di sini saat Code tengah memegangi perutnya, sang hewan pemanggilan Boruto, yaitu Gamma, kemudian muncul di sela-sela bajunya si Code, memegangi sesuatu yang mirip lambang Konoha, lalu memberi sinyal pada Boruto untuk segera datang ke tempat ini, dan Boruto kemudian merapal mantra. Lalu Kawaki perhatikan, dan Kawaki yang bingung kemudian bertanya dalam hati, "Nih orang kenapa ya? Bicara sendiri?" Dan oh, ternyata tadi tuh Boruto bukan merapal mantra, tapi sedang melacak sesuatu. Lalu mengatakan teknik Flying Thunder Good. Lalu seketika sampai di tempat si Code. Code yang melihat kemudian kaget. Dia yang secara jelas melihat penampakan Boruto di hadapannya, bertanya, "Boruto, kau bagaimana bisa?" Tapi Boruto nggak peduli. Walau dia ngelihat si Code, dia langsung jalan aja tuh untuk melihat ekor 10. Tapi tak disangka ekor 10-nya malah hilang. Boruto bertanya, "Woi, di mana ekor 10-nya?" Sang Gamma kemudian turun dari pundak Boruto, memastikan sendiri dan berkata, "Lah, kok hilang? Perasaan tadi ada di sini." Sulit dipercaya, tapi besar dugaan Code lah yang telah memindahkan ekor 10. Namun yang jadi pertanyaannya, kok bisa? Padahal sedari tadi nggak ada gerakan yang mencurigakan. Dan di sisi lain, Boruto yang merasakan ada sesuatu, kemudian memfokuskan matanya pada pohon Shinju. Dan apaan nih cuy? Seketika di belakang muncul suatu sosok bermata Rinnegan dan mengenakan outfit tanda cakar. Boruto berkata, "Sialan, sepertinya sudah terlambat." Lalu Code yang memperhatikan tuh makhluk seketika tersadar kalau makhluk tersebut adalah si Bug. Boruto berkata kembali, "Bug, apa kau berbicara soal orang yang terikat pohon Shinju di belakang? Tapi dia bukanlah Bug. Penampakan yang kita lihat ini adalah pohon Shinju." Apa maksudmu?" Jawab Code. Lalu seketika sang monster Yubi itu menyerang Boruto hingga terpental dan terdesak. Di saat dia mendesak Boruto, sang monster itu kemudian berkata, "Datang ke sini sendirian, apa kau ingin ikut pesta? Wahai Otsutsuki Boruto." Boruto yang terdesak kemudian mengeluarkan jurus yang hampir mirip sama petir kalau dilihat dari daya serangannya. Tapi di sini Mimin rada kurang pasti, jurus apa itu? Sang monster itu terpental, dan di sini kita diperlihatkan kalau ability dari ini makhluk bisa memanipulasi tubuhnya jadi semacam senjata. Dan menariknya, senjata ini rada mirip sama senjata yang berada di tubuh Kawaki. Saat dimana tuh makhluk mau nelan Boruto, pakai senjata di tangannya, Boruto kemudian teleport. Dan tuh makhluk berkata, "Jurus yang licik." Anjir sih, ini udah nggak bisa disebut fenomena Yubi punya pikiran, tapi beneran punya pikiran. Code yang sedari tadi heran dengan apa yang dia lihat, kemudian bertanya, "Ini sebenarnya apa sih yang terjadi?"
apakah ada hubungannya dengan bug yang diserap ekor 10? Dan Boruto menjawab, bukan cuman bug, tapi semua orang yang terhisap pohon Shinju akan berubah jadi monster seperti ini. Saat Boruto tengah menganalisa, seketika muncul satu makhluk di atas mereka, berkata, "Cakra adalah kehidupan di planet ini, sebuah bentuk kehidupan yang telah binasa di planet ini. Menyerap semua cakra dan menjadikannya buah cakra adalah bentuk kehidupan yang telah kami, Shinju, lakukan, baik secara insting maupun alamiah. Tapi Code, sepertinya kualitas kami jadi menurun saat dibangkitkan oleh kau. Kami jadi memiliki ego." Lalu seketika di sebelah kanan mereka juga muncul lagi satu sosok yang berpenampilan kayak badut. Tapi walau dia bentuknya kayak badut, dia sendiri malah mengolok si Code punya takdir layaknya badut. Gama Boruto yang merasakan adanya bahaya kemudian menyuruh Boruto untuk mundur. Tapi Boruto malah teralihkan akan suatu sosok yang cukup misterius. Dan adegan beralih ke percakapan Kawaki dengan Shikamaru. Di sini Kawaki memberikan info kalau si Boruto dapat menghilang secara mendadak. Dan sepertinya si Boruto punya jurus yang dapat melacak keberadaan si Code. Bisa dibilang mungkin mereka saling terhubung. Juga sebelum Boruto menghilang, dia sempat berbicara dengan seseorang. Apakah hal ini ada hubungannya dengan tim deteksi Konoha? Dan Shikamaru menjawab, semua sudah dalam pengawasan. Jikalau ada tim sensorik yang bekerja sama dengan Boruto, kita semua pastinya tahu. Lalu seketika Sarada kemudian datang. Dia dengan tegas mengatakan, dasar bodoh. Sudah jelas pastinya, Boruto datang ke Konoha untuk membantu dalam pengusiran si Code. Kalau gak percaya, tanya saja ke si Eida. Kawaki membalas, perlu kau tahu Sarada, Boruto adalah Otsutsuki yang harus kita bunuh. Sarada menjawab, lah bukannya lo juga sama. Kawaki merespon, ya tidak bisa dipungkiri, tapi walau aku Otsutsuki, keberadaanku ada untuk memusnahkan mereka. Dan setelah ini selesai, aku akan menghilang dari dunia. Sebagai seorang shinobi yang bertujuan jadi Hokage, takkan kubiarkan hal itu terjadi, jawab Sarada. Melihat perdebatan keduanya mulai memanas, Shikamaru kemudian angkat bicara. Dia bertanya pada Sarada perihal pohon Shinju yang tumbuh di sekitaran Konoha. Sarada menjelaskan kalau manusia yang terserap pohon Shinju, mereka tidak mati. Dan walau Sarada tidak tahu info tentang tuh pohon, dia tahu persis kalau Boruto mengetahui info soal tuh pohon. Dan Shikamaru berkesimpulan, jadi maksudmu alasan Boruto datang ke desa setelah si Code adalah untuk masalah ini. Dan Sarada kemudian memberikan saran, terlepas dari apa tujuannya, seharusnya kita di sini membantu Boruto untuk mengalahkan si Code. Lalu adegan beralih memperlihatkan para Jubi yang udah evolusi jadi setengah manusia. Dan Boruto yang masih teralihkan akan sosok misterius di hadapannya, kemudian mencoba untuk mengayunkan pedangnya. Tapi tak disangka, malah sang misterius itulah yang nyerang duluan. Kerennya, dia mampu menggunakan tanda cakar Code untuk berpindah tempat dan menyerang. Tidak lupa juga dia menggunakan Chidori yang udah pasti sosok misterius ini merupakan doppelganger Sasuke Uchiha. Dan di sini terjadi adu kekuatan antara Rasengan Boruto dan Chidori Sasuke. Di sisi lain, makhluk yang mirip Ishiki tengah memperhatikan. Saat adu kekuatan ini lagi memanas, tiba-tiba Boruto mendapati serangan kejutan. Beruntungnya pedang Kusanagi miliknya bisa menahan serangan itu. Dan baru aja Boruto bernapas dikit gitu, lah dianya malah diberi serangan kejutan lagi sama sosok monster Jubi berpenampilan badut. Boruto yang terdesak kemudian meminta bantuan pada si Code. Tapi namanya juga penjahat gitu, ya si Code pastinya mana sudi. Dia dengan ekspresi puas di wajahnya, kemudian pergi begitu saja meninggalkan Boruto. Haduh, lagian si Boruto ada-ada aja gitu. Setelah mempermalukan si Code di chapter 3 kemarin, bisa-bisanya dia malah ngajak kerjasama. Tapi untungnya, monster Jubi yang mirip Ishiki nggak ikutan join war, sehingga Boruto bisa kabur dengan mudahnya. Sumpah, ini monster pada OP-OP loh. Sang monster yang mirip Ishiki berkata,
Kau cukup beruntung, Otsutsuki Boruto. Karena ego kami baru saja bangkit, sehingga kami lebih haus akan pengetahuan dibanding rasa lapar akan makanan. Tapi kau takkan bisa kabur kemanapun, karena itu telah menjadi takdirmu. Lalu adegan beralih ke Boruto yang tengah bersandar di pohon Shinju. Dan seketika muncul Kashin Koji yang memberikan nasihatnya. Namun yang bikin plot twist pada chapter kali ini tuh, ternyata alasan Sasuke nggak datang bareng Boruto ke Konoha karena Sasuke telah tersegel oleh sebuah pohon Shinju di sebuah hutan. Anjir, plot twist banget gila. Ya lebih baik gini sih daripada mati. Dan chapter kali ini pun berakhir. Oke, gitu aja. Chapter kelima dibuka oleh cover Sasuke. Lalu tulisan di bagian kanan berbunyi, dia sendiri pun meragukan dirinya sendiri. Yang dia percaya adalah titik-titik. Bagian kiri berbunyi, setelah perubahan besar, apa yang terjadi antara Boruto dan Sasuke. Judul di chapter ini adalah Target. Lalu tulisan di bagian kanan panel awal manganya berbunyi, ingatan orang-orang yang telah berubah. Setelah itu, Boruto meninggalkan desa dengan bantuan Sasuke. Lalu ceritanya dibuka oleh Boruto yang tengah mengasah kemampuan berpedang dia. Merasa sudah cukup, Sasuke pun meminta Boruto untuk beristirahat sejenak. Di tengah istirahatnya, Boruto bertanya pada Sasuke, "Master, apakah dengan ini ilmu berpedang gaya Uchiha-ku telah berhasil kutamatkan? Kau memang hebat. Kurasa aku akan bisa mengajarimu sebagian besar teknik ciptaanku." Loh, serius? Yang tadi itu cuman bercanda doang loh, Master. Apa wajahku mengisyaratkan kata bercanda? Ya, enggak juga sih. Kau punya bakat yang bagus. Sebagian besar ilmu yang kudapat telah berhasil kau kuasai. Jadi, sudah tak ada lagi sesuatu yang bisa kuajarkan. Tapi, jangan salah paham. Meski udah hatam, tapi latihan mah harus tetap dilanjutin. Seberapa besar kau dapat menguasai ilmuku, itu semua tergantung pada pemahamanmu sendiri. Berikutnya, di tengah perjalanan, Sasuke berkata pada Boruto. Sorot mata dia dan sikapnya entah mengapa mengingatkan Sasuke pada Naruto di masa lalu. Saat ini, Sasuke nggak peduli siapa itu Boruto. Tapi berkat kebersamaan mereka, Sasuke akhirnya paham. Sesuatu telah terjadi, dan alasan Sarada memintanya untuk menyelamatkan Boruto pasti ada kaitannya dengan misteri ini. Sebuah misteri yang hanya bisa Sarada dan Boruto atasi. Berikutnya memperlihatkan mata kode yang nampaknya sempat kena tebas sama pedang Sasuke. Lah, kirain gua Boruto loh yang memberikan luka tebasan pada matanya si Code. Di tengah ramainya monster Jubi, Sasuke menyuruh Boruto untuk pergi. Karena nggak mungkin bagi mereka berdua untuk selamat jika melawan semuanya. Apa yang kau katakan, Master? Aku tak mungkin lari. Dengarkan aku, Boruto. Kita tak mungkin bisa selamat dari situasi ini. Jadi, larilah. Selamatkan dirimu. Kuasai semua jurus yang pernah kuajarkan. Jika kau bisa menguasainya, kujamin takkan ada yang bisa menandingimu. Sisanya, baik Sarada dan Konoha akan kuserahkan padamu, wahai muridku, Boruto. Mati kau, Master! Dengan gagah berani, Sasuke menghampiri kerumunan Jubi sebagai umpan agar Boruto bisa lari. Meski sebagian besar Jubi telah berhasil dia eliminasi, tapi dampaknya membuat dia harus menyatu dengan kayu dan berakhir jadi meme bagi semua pencinta Naruto. Aduh, padahal keren begini loh aksi penyelamatannya, tapi kenapa beliau malah kena roasting ya? Boruto mengambil pedang yang ada di tangan Sasuke. Dengan pedang ini, maka apa yang diamanatkan akan Boruto laksanakan. Dan begitulah kira-kira ceritanya kenapa Sasuke bisa cosplay jadi kayu macam Jarjit.
Kalau Sasuke nggak ditelan kayu, kira-kira rambutnya Boruto masih tetap jamet nggak ya? Padahal keren loh, tampilan Boruto kayak gini. Di Konoha saat ini, korban seperti Sasuke kembali terjadi. Kali ini korbannya itu adalah Moegi. Dan hasil dari manifestasi tubuh Moegi menciptakan Yubi badut bernama Matsuri. Kemarahan dari Inoshikacho bahkan Konohamaru nampaknya bisa kurasakan. Itu tandanya kepekaanmu telah berkembang. Kita secara biologis memiliki koneksi satu sama lain. Tapi Matsuri, perasaan yang kau alami ini sepertinya hanya engkau yang bisa merasakannya. Sebagai makhluk yang terbuat dari pohon Shinju, kita emang satu. Tapi masing-masing dari kita sepertinya memiliki kesadaran yang berbeda. Kita awalnya memang mengincar Kawaki dan Boruto untuk bisa berevolusi. Tapi entah mengapa, aku merasa ingin sesuatu yang lebih dari ini. Mungkin inilah yang dinamakan hasrat dari terciptanya pikiran kita. Uzumaki Naruto, aku berpikir untuk memakannya. Semuanya bertanya, kenapa Jura menginginkan Naruto, padahal dia bukan Otsutsuki. Saat ini kita memiliki hasrat, dan secara biologis kita memiliki akal. Cobalah kalian dengarkan suara hati yang ada pada dirimu. Besar kemungkinan target yang kurasakan juga akan kalian rasakan. Dalam pikiranku, Sarutobi Konohamaru adalah targetku, jawab Matsuri. Sasuke Yubi bertanya pada Jura, sebenarnya kita ini apa? Masih belum jelas kita ini jenis apa, tapi akan sangat percuma jika hanya memikirkannya. Daripada terus fokus pada apa yang tak diketahui, kenapa tidak fokus saja untuk mendengar suara hatimu yang berbicara? Dengan cara itu, kau bisa tahu identitasmu. Eida tengah memperhatikan, namun entah mengapa Jubibag malah datang ke arahnya. Berbicara sama Eida dan beneran bisa ngelihat Eida, seakan Eida itu lagi ada di depannya. Eida yang kepergok seketika langsung merinding sama kejadian ini. Uchiha Sarada, targetku adalah dia, kata Hidari. Itu pilihan yang bagus, kata Jura. Sementara di Konoha, tepatnya di tengah penelitian Amado dan Sumire, Sumire iseng-iseng ngelirik ke arah Amado. Amado nanya, ada apa? Setelah 3 tahun pergi, Boruto telah kembali ke Konoha. Sepertinya begitu, dari yang kudengar, dia katanya melindungi Konoha dari pasukan Yubinya Shikode. Ya, dia juga masih dicari pemerintah Konoha, kata Sumire. Itu sudah jelas, karena dia berani mengincar pemimpin sekte, jawab Amado. Sepertinya kau terlalu menganggap remeh masalah ini. Bagaimana jadinya jika dia berakhir mati? Bukankah engkau telah lama menunggunya untuk segera menyelamatkan putrimu? Untuk menyelamatkan putriku, aku butuh data putriku yang telah disusupkan ke karma Boruto. Cara agar dia bisa hidup kembali ialah dengan membangkitkannya lewat karmanya. Dengan kata lain, aku butuh Boruto. Itu kan yang kau maksud? Bicara soal karma, aku sungguh heran. Kenapa tubuh Kawaki sebagian besarnya merupakan alat sains ninja? Kapan dan siapa yang memodifikasi tubuhnya, tak ada seorang pun yang tahu itu. Tapi aku cukup yakin tubuhnya itu telah dimodifikasi oleh tanganku. Apa yang membuatmu yakin? Tanya Sumire. Insting ilmuanku berkata, karmanya dibuat olehku. Selayaknya seniman, saat mereka membuat sesuatu, mereka pasti akan meninggalkan bukti jika karya itu dibuat oleh tangannya. Entah bagaimana, karma yang dimiliki Kawaki merupakan karma spesial yang berisikan data Akebi. Dengan adanya bukti tersebut, aku bisa yakin sebagian besar ingatanku telah mengalami perubahan. Ini hanyalah kesimpulanku, sesuatu yang kudapat dari insting ilmuanku. Aku tak tahu siapa yang melakukan ini, tapi yang jelas, aku membutuhkan karma Kawaki, bukan karma Boruto.
Melihat percakapan ini, bagaimana pendapatmu, Shikamaru? Tanya Sai. Perkataan Amado yang tadi, Sumire beritahukan pada Sarada. Sarada sangat kaget, karena menurutnya sekuat apapun akal sehat menalarkan pengaruh omnipoten akan dengan kuatnya menghilangkan keraguan. Contohnya foto keluarga Uzumaki. Meski di dalamnya terdapat foto Boruto, tapi mereka masih tetap percaya Kawaki itu masihlah anak Hokage. Apa mungkin papaku juga? Tidak, Master sepenuhnya percaya kepadaku. Terdengar suara Boruto di belakang mereka. Meski dia meragukan ingatannya, tapi dia masih tetap menyelamatkanku. Yoh, lama gak ketemu, Sarada. Dengan kerinduannya, dia langsung memeluk Boruto tanpa memperdulikan perasaan Sumire yang sekarang tengah melihat mereka di sampingnya. Kau telat menyapaku, Boruto Nobaka. Maafkan aku dan aku pulang. Kata penutup, pelukan itu adalah bukti ingatan yang tak pernah berubah. Boruto kembali demi masternya. Cover di chapter 6 menampilkan Shikamaru. Lalu tulisan di bagian kiri berbunyi Kage yang jenius sekarang memimpin Konoha. Lalu untuk judul diberi nama 3 tahun. Boruto si pengkhianat, padahal kita mencarinya. Tapi kenapa dia malah datang kemari? Tanya sesepuh Konoha. Aku tak tahu apa niatnya, tapi berkat dia Konoha berhasil selamat. Jawab Shikamaru. Tak peduli apa alasannya, dia harus segera dilenyapkan. Demi meredam amarah para penguasa yang sangat murka begitu mendengar kabar anak Pak Kades hampir mati. Aku mengerti, kalau begitu permisi, jawab Shikamaru. Desa Konoha sedang gelisah dengan kembalinya Boruto. Berikutnya, para sesepuh Konoha meminta Shikamaru supaya jadi Hokage yang ke-8 secara resmi. Alasannya udah 3 tahun dia magang jadi Hokage. Jadi, sudah sepantasnya dia mengatur Konoha selayaknya pemimpin negara atas nama gelar resmi, bukan cuma nama di atas kertas. Jika tak ada hal lain, aku akan pergi. Untuk menghilangkan stres, Shikamaru mulai nyebat di kantornya. Di tengah asik-asiknya nyebat, Ino datang ke sini, membawakan dokumen yang Shikamaru minta. Dokumen diserahkan, dan Ino langsung keluar. Lewat telepati, Shikamaru berkata, dokumen hanyalah alasan. Tujuan sebenarnya adalah Ino. Jangan bagikan apapun pembicaraan yang akan kita lakukan. Itu tergantung topiknya. Karena telepati tanpa dicatat sudah termasuk tindakan melanggar hukum. Jawab Ino. Ini menyangkut keselamatan Konoha. Jika kau tak bisa mengikuti pembicaraan, maka ini sudah selesai. Yang bisa kuandalkan hanya engkau, Ino. Baiklah, akan kudengarkan, jawab Ino. Kesadaran yang terbangun dari Jubi, ya, entah mengapa Jubi ini menjelma jadi sesuatu yang sangat berbeda. Terus, si Code bagaimana? Bukannya dia yang mengendalikan para Jubi. Code lari ke tempat lain. Begitu melihat monster-monster ini jadi entitas yang mengerikan, yang sudah tak mampu dia atasi. Dan apa yang menggangguku ini, selain mengincar Boruto dan kamu sebagai Otsutsuki, mereka juga menargetkan Hokage ke-7, dan juga menargetkanku. Kenapa mereka menargetkan Hokage ke-7? Tanya Kawaki. Aku tidak tahu sampai situ. Siapa yang peduli? Toh, Hokage ke-7 udah ada di tempat yang aman. Dengar Kawaki, yang tahu Hokage ke-7 masih hidup bukan cuma kau, kakakku, dan diriku. Boruto dan Sasuke juga mengetahuinya. Karena mereka dicap sebagai penjahat, takkan ada yang mempercayai perkataan mereka. Tapi jika para Jubi datang ke Konoha dengan maksud mencari Hokage, bukankah berita kematian Hokage ke-7 akan menimbulkan banyak keraguan? Tidak seperti kakakku, gua mah nggak peduli sama lu.
Mau apapun yang terjadi, gua mah ya bodo amat. Hentikan Daemon, jangan berkata-kata aneh. Lalu Kawaki mulai meninggalkan ruangan ini. Di luar, dia melihat ada Mitsuki yang menunggu. Dan seperti biasa, kata-kata kejam yang tidak berperasaan mulai dia lontarkan pada Mitsuki. Berikutnya, Sarada dan Boruto mulai duduk. Diam-diam, Sarada melirik ke arah Boruto dan malu sendiri pas keinget kejadian dia meluk Boruto. Ya lagian, asal nyosor aja sih. Untuk meringankan kecanggungan di antara mereka, Sumire harus turun tangan, bertanya pada Boruto tentang kabar. Dari ditanya, Boruto sekarang bertanya pada Sarada, kenapa tiba-tiba memeluknya? Ya karena ke bawah suasana aja, karena aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku tahu, dan aku juga sangat senang melihat kalian baik-baik saja. Sumire bertanya, apakah nggak masalah Boruto datang kemari? Cakraku telah dilenyapkan dan tak mungkin bisa dideteksi oleh tim sensorik. Namun cepat atau lambat, Kawaki akan segera menemukanku. Kedatanganku ke sini untuk memberitahu tentang kondisi Paman Sasuke yang sekarang telah diserap pohon Shinju. Selesai, Boruto berkata, sepertinya keberadaan dia telah dirasakan oleh Kawaki. Terserap? Apa maksudnya? Terserap oleh pohon Shinju? Tanya Sarada. Benar, dia mengorbankan nyawanya supaya aku bisa melarikan diri. Di Konoha juga seperti itu. Banyak orang yang terserap pohon cakra. Aku tidak percaya mereka bisa makan sesuatu selain Otsutsuki. Pada dasarnya, Jubi itu adalah hewan yang sangat ingin memakan makhluk yang memiliki cakra. Dahulu kala, mereka juga memakan Otsutsuki, dan Otsutsuki yang dimakan harus memiliki cakra. Saat Otsutsuki dengan cakra mereka makan, cakra itu akan jadi nutrisi bagi mereka. Selesai cakra diserap, mereka pun mulai tumbuh, mengalami perubahan hingga menjadi pohon Shinju. Tapi saat dirombak sama si Code, mereka bukan lagi Jubi, tapi sudah jadi pohon Shinju. Dengan cepat, Mitsuki langsung mengonfirmasi keberadaan Boruto pada Shikamaru. Saat ini, Boruto ada di desa. Kawaki merasakan dia. Kemungkinan letak dia berada di bagian selatan desa Konoha. Untuk tahu lokasi pastinya, kita tanya Eida. Saat ini, Kawaki telah kuamankan, supaya Boruto tidak menemukan keberadaan dia dan membuatnya dalam bahaya. Dimohon untuk segera ditindaklanjuti. Aku tak ingin dia kabur lagi. Sudah berubah jadi Shinju? Apa maksudmu? Singkatnya, Jubi berevolusi lewat tanda cakar Code. Seperti yang kita ketahui, meski Code bukan Otsutsuki, tapi dia mewarisi karma milik Ishiki, yang notabene-nya adalah Otsutsuki. Otomatis, tanda cakar milik dia juga memiliki DNA Otsutsuki. Karena terkontaminasi darah Otsutsuki, mereka pun jadi haus akan cakra. Dari situlah alasan utama kenapa mereka menyerang shinobi yang memiliki cakra. Tujuannya supaya mereka bisa berubah jadi pohon. Setelah Boruto selesai memberikan penjelasannya, seketika Shikamaru mulai menghubungi Boruto. Shikamaru berkata, percakapan ini bukan berasal dari tim sensorik. Percakapan ini dilakukan melalui bantuan Ino Yamanaka. Kamu seorang Hokage, apakah baik-baik saja melakukan diskusi pribadi dengan diriku? Tanya Boruto. Baiklah, kita percepat saja. Aku memberitahumu untuk segera pergi dari sini, karena seseorang sedang menargetkanmu. Baru aja diomongin, tapi orang itu udah nyerang Boruto duluan. Boruto yang didesak mulai ngelempar pedang dia. Setelah pedangnya terlempar cukup jauh, dia mulai menggunakan teknik Hiraishin. Melesat secepat kilat ke arah pedang yang dilempar. Boruto mendarat, lalu melihat ke belakang, dan di belakang dia sudah ada Mitsuki yang menatapnya dengan tajam.
Dengan amarahnya, dia ingin menghabisi Boruto. Sarada dan Sumire coba nenangin, tapi Mitsuki yang udah kebawa emosi seketika langsung saja menyerang Boruto. Beruntungnya, serangan Mitsuki itu ngeluarin ular, sehingga dapat dengan mudah Boruto atasi. Hanya modal satset doang make pedangnya. Dikarenakan 3 ular tak mampu menghentikan Boruto, lalu bagaimana jika yang dikeluarin sebanyak mungkin? Boruto terbang ke atas untuk menghindari serangan Mitsuki. Sumpah, keren banget posenya anjir. Udah kayak menapak di atas udara nggak sih? Di atas udara, dia berkata pada Sarada, berjanji untuk menyelamatkan Sasuke dan semuanya yang diserap oleh Jubi. Selesai mengatakan itu, dia mulai terbang menjauhi mereka. Jika ada urusan denganku, apakah memang harus melalui penyergapan? Tanya Boruto. Itu di luar kendaliku. Konoha berpikir, apapun yang terjadi, kau harus segera dimusnahkan. Dan keputusan ini bukan hanya berasal dari petinggi saja, tapi seluruh warga Konoha sepakat untuk melenyapkanmu. Jadi, apa yang kau inginkan? Langsung ke intinya saja. Sebenarnya, kau itu Boruto Uzumaki kan? Ino dan Boruto langsung terdiam. Pada awalnya tak pernah sedikit pun kupikirkan tentang hal itu. Sampai aku mendengar pernyataan Amado, aku pun mulai berpikir ulang. Hipotesis ini emang sangat liar, karena membuatku meragukan ingatanku sendiri. Penjelasan singkatnya, mungkin kalian berdua telah bertukar posisi. Jika begitu kejadiannya, semua hipotesis ini akan sangat cocok. Apa yang dia bicarakan? Apa kau serius? Tanya Ino di dalam hatinya. Untuk memecahkan misteri ini, aku membutuhkan jawabanmu, Boruto. Boruto mendarat, lalu setelahnya dia bertanya, sejauh apa komunikasi ini bisa dilanjutkan? Bagi Ino, harusnya 100 meter dari desa adalah batasnya. Ular Mitsuki seketika muncul di kantong Boruto. Dan di kejauhan, Boruto melihat ada Mitsuki yang mengejarnya. Melihat amarah Mitsuki yang sangat besar, nampaknya tak ada pilihan bagi Boruto selain melawannya. Mitsuki, mantan tim 7, mengejar mati-matian. Pertarungan yang tak terhindarkan sekarang dimulai. Cover di chapter ke-7 memperlihatkan gambar Mitsuki. Bagian kanan bertuliskan menunjukkan taringnya, dan bagian kiri bertuliskan seseorang yang tenang. Chapter kali ini diberi judul Keberadaan Matahari. Aku adalah bulan yang bertahan dalam kegelapan, dan aku tak bisa bersinar sendirian. Karena itu, aku membutuhkan sosok matahari. Selama dia menyinariku, maka aku juga akan ikut bersinar. Sepanjang hidupku, aku mempercayai ide itu. Tapi sekarang entah kenapa matahari yang bersinar itu malah berubah jadi gerhana matahari. Mitsuki mulai mendekat ke arah Boruto, dan Boruto melempari Mitsuki dengan shuriken. Tapi semua shuriken itu malah tersangkut di atas pohon. Mitsuki nyerang ke depan, tapi Boruto menghindari. Dengan banyaknya ular yang menyerang, perlu bagi Boruto menghindari itu menggunakan Hiraishi no Jutsu. Apa yang terjadi dengan Kawaki? Bukankah dia yang akan mengatasiku? Mitsuki membuatnya tak sadarkan diri menggunakan racun ular, dan dia juga akan menggunakan rencana yang serupa untuk mencegahmu berubah jadi Otsutsuki. Sepertinya aku paham, melihat kekuatanmu, Kawaki saat ini bukanlah tandinganmu. Jadi sebagai gantinya, aku yang akan melawanmu. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Dari lengannya, Mitsuki mengeluarkan ular. Dan ular-ular itu seketika berubah jadi Kage Bunshin. Semua Kage Bunshin-nya menyerang ke arah Boruto.
menciptakan gemuruh di dalam hutan. Boruto terbang ke arah Mitsuki dan membantai habis Bunshin dia dengan pedangnya. Salah satu Bunshin punya niat menyerang Boruto secara diam-diam, tapi naasnya dia yang malah kena serang. Semua klonnya Mitsuki udah pada Boruto ratain, dan sekarang tinggal nyerang yang aslinya. Mitsuki nyerang Boruto make Raiton, dan Boruto juga nyerang Mitsuki make Raiton. Lewat adu petir mereka yang sangat dahsyat, kepulan asap tebal mulai tercipta. Di tengah asap, terdapat Boruto yang menyerang. Dengan ini, pemenangnya telah ditentukan. Karena sudah selesai, maka segera akhirilah. Kemana semangat juangmu yang tadi? Ini tidak seperti kau yang biasanya. Bicara apa kau ini? Kawaki, dia mataharimu, tapi kenyataannya dia malah tidak menyinarimu. Begitu bukan yang kau rasakan? Apa yang kau tahu, Boruto? Kau seakan berbicara mengetahui segalanya. Aku memahami perkataanku. Aku tahu, jika saat ini kau membutuhkan sosok matahari, bukan? Matahari yang kau cari adalah diriku. Mitsuki ngamuk dan mulai menerkam Boruto dengan ularnya. Sebenarnya apa maksud pernyataanmu? Kenapa kau bisa begitu tenang, meski nyawamu sedang terancam? Di dalam dirimu, kau seharusnya sadar apa jawaban yang kau cari. Alasan Kawaki tak dapat menyinarimu karena dia bukan mataharimu. Kau sendiri tahu bukan semua itu? Memang sulit untuk dipercaya, tapi itulah kenyataannya. Di dalam hatimu, kau ragu bukan dia adalah mataharimu. Namun pikiranmu terus memaksamu untuk menerima itu sebagai kebenaran. Lilitan ular mulai Mitsuki lepaskan. Dia bertanya, "Siapa kau?" "Tak perlu khawatir, aku tak berniat mengincar Kawaki. Semua ini bisa terjadi karena adanya kesalahpahaman. Masalah ini bisa kami tunda sampai nanti. Ketika ada masalah antar saudara, maka cara menyelesaikannya ialah dengan pertarungan. Jika ini salah paham, lantas kenapa Hokage ke-7 harus mati? Dia masih hidup dan sekarang berada di tempat yang aman. Baik ayahku dan ibuku, semuanya dalam kondisi sehat dan selamat. Hanya itu yang bisa kukatakan saat ini. Mitsuki, di masa lalu, engkau itu adalah seseorang yang bersinar sendiri dan tak membutuhkan yang namanya matahari. Jika kau masih membutuhkan sesuatu, aku akan ada untukmu." Ino masih sangat heran dengan fakta Naruto yang masih hidup. Shikamaru bertanya, "Apa benar ingatan kita semua telah diubah lewat omnipoten berdasarkan keinginan Kawaki?" Faktanya seperti itu. Pokoknya semua yang terkena kekuatan ini akan melupakan ingatan aslinya. Berdasarkan rentetan waktu, keingintahuanmu pada omnipoten dan percakapan kita saat ini seharusnya telah mengalami siklus waktu yang berulang. "Apa maksudmu?" tanya Shikamaru. "Konsep kekuatan ini tak tercatat dalam pikiran. Semua yang terkena pengaruhnya akan dengan sendirinya lupa seiring berjalannya waktu, sebagai akibat dari efek sampingnya. Dunia ini berubah sesuai keinginan Kawaki. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Dan aku hanya berharap kau bisa mempercayaiku." "Bagaimana cara kita mengembalikan ingatan kita?" tanya Shikamaru. "Itu tak bisa dilakukan. Semua ingatan yang ditulis ulang adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Untuk ayahku, dia telah dibawa oleh Kawaki ke sebuah tempat. Dia melakukan ini karena pikirnya tak ada jalan keluar supaya ayahku bisa selamat selain melakukan ini. Jika aku jadi dirimu setelah aku menyelamatkan Naruto, pasti akan kueksekusi si Kawaki. Dia emang punya niat jahat kepadaku, tapi aku tidak bisa membalasnya. Jika kejahatan dibalas kejahatan, maka api permasalahan ini takkan pernah padam.
Aku paham perasaanmu, tapi untuk sekarang aku tak punya kuasa dan hanya bisa menjadikanmu sebagai kambing hitam. Jika semua yang terjadi akibat dari kekuatan itu, maka kau tak bersalah. Tapi aku juga tak bisa seenaknya mengatakan itu. Saat ini kau masih harus jadi tersangka. Kau tak keberatan, bukan? Setelah semua ini, kurasa ini sudah cukup untukku. Di sebuah tempat di dimensi Ishiki, terdapat Jura yang saat ini sedang membaca banyak buku. Semakin banyak pengetahuan yang dia peroleh lewat buku, maka akan semakin banyak pula pertanyaan yang muncul setelahnya. Kurasa pengetahuan itu membuat kita semakin sadar akan adanya sebuah jurang yang harus kita lalui di tiap levelnya. Dan apakah misteri jurang ini bisa aku temukan jawabannya ketika aku bertemu denganmu, Uzumaki Naruto? Kata penutup, Jura mulai bertindak mencari jawaban yang tersembunyi. Cover di chapter ke-8 menampilkan Jura, lalu tulisan di bagian kiri dekat palanya berbunyi pohon ilahi. Jura mendekati Konoha. Targetnya adalah Naruto yang seharusnya telah disegel. Judul di chapter yang ke-8 berbunyi materi yang tak berguna. Cahaya yang dimiliki Boruto menyinari Mitsuki, dan cahaya itu juga menyinari Eida. Mitsuki, aku adalah mataharimu. Datanglah ke sisiku, dan aku akan selalu menyambut kehadiranmu. Eida yang menyaksikan itu dibuat terpana sama kata-kata Boruto. Eida yang lagi meleng, seketika Kawaki suruh untuk mencari Boruto. Tolong tunggu sebentar, jawab Eida. Delta marah ngelihat sikapnya si Kawaki begitu kejam pada Eida. Halah bacot, jawab Kawaki. Daimon terdiam. Pergilah ke selatan menuju hutan. Sejauh beberapa kilometer dari sana, kamu akan melihat Boruto. Kita tak bisa membiarkannya kabur. Ayo Delta. Selepas mengatakan ini, Kawaki langsung terbang. Sebelum pergi, Delta berpamitan dulu sama Eida. Eida meminta pada Delta untuk menjaga keselamatan Kawaki. Dan Delta mengacungkan jempolnya, pertanda sesuai perintah Anda. Delta terbang menjauh, dan beberapa saat kemudian dia telah berhasil menyusul Kawaki. Dia berkata, jika Eida udah bosan, niscaya Kawaki bakalan lenyap. Tenang saja, setelah semuanya selesai, aku akan menghilang dari dunia. Kemudian di sebuah hutan, nampak terlihat ada Yubi yang tengah berlari menuju suatu tempat. Selain membangkitkan kesadaran, monster Yubi juga sedang dalam proses penumbuhan jadi pohon suci, kata Boruto. Dengannya yang sudah berevolusi, apakah energi kehidupan di planet ini sudah tak bisa diselamatkan? Tanya Shikamaru. Prosesnya belum sampai ke tahap itu. Tapi, jika aku atau Kawaki berhasil dimakan, maka pohon Shinju akan tercipta. Dari saat itulah, planet ini sudah tak bisa diselamatkan, jawab Boruto. Berbicara tentang pohon suci, Moegi dan beberapa shinobi lain, saat monster Yubi menggigit mereka, mereka semua entah mengapa mendadak menyatu jadi pohon. Kira-kira apa yang terjadi? Tanya Shikamaru. Simpelnya, para Yubi itu membutuhkan asupan cakra agar bisa berevolusi. Jika yang dimakan adalah Otsutsuki, maka mereka akan berevolusi jadi pohon Shinju. Tapi, jika yang dimakan manusia biasa yang hanya memiliki cakra, maka yang mereka ambil hanyalah cakranya saja. Karena menyalin cakra korbannya, maka evolusi yang mereka dapatkan ialah mengikuti bentuk atau tampilan dari sang korban. Karena yang diambil hanyalah cakranya, maka para korban seharusnya baik-baik saja. Boruto, seberapa banyak kau mengetahui sesuatu? Ino dan Boruto langsung terdiam.
tim pendeteksi menghubungi Shikamaru karena ada Kawaki yang meminta komunikasi. Sebelum menjawab, Shikamaru bertanya pada Ino, apakah ada kemungkinan transmisi tadi bocor keluar? Setiap transmisi bersifat pribadi dan terpisah, artinya gak mungkin banget mengalami kebocoran. Selesai bertanya, Shikamaru langsung mengangkat panggilan Kawaki. Tanpa basa-basi, Kawaki langsung mengatakan lokasi Boruto pada Shikamaru yang saat ini sedang berada di kawasan hutan di sebelah selatan Konoha. Ngapain Boruto ada di sana? Tanya Shikamaru. Siapa yang tahu? Tapi aku berencana membuat Delta menyerang di atas dan setelahnya aku akan menyerang dia di belakang. Tenanglah Kawaki, nggak usah buru-buru. Kekuatan Boruto yang sekarang sudah berada di tingkat atas. Aku tak bisa menunggu lebih lama dari ini. Tak akan kubiarkan dia kabur lagi. Baiklah, Tuan ke-8, aku akan pamit, kata Boruto. Kawaki yang lagi terbang berhenti di tengah jalan. Merasa heran kenapa kehadiran Boruto seketika langsung menghilang tanpa jejak. Ini aneh, padahal aku cukup yakin dia tidak merasakan kehadiranku. Tapi kenapa hilangnya itu bisa pas pada saat aku tengah bergegas ke arahnya? Berikutnya, Mitsuki balik ke tempat Kawaki. Dan ternyata di tempat itu sudah ada Eida dan Daemon. Aku tidak percaya kau melakukan itu pada Kawaki. Apa dia marah? Tanya Mitsuki. Bagaimana menurutmu? Jawab Eida. Baginya, marah-marah padaku hanya akan membuang waktunya saja, bukan? Eida terdiam. Eida, sebelum bertemu denganmu, aku tak pernah sekalipun merasakan yang namanya cinta. Apa kamu mencoba merayuku? Aku tahu perasaan luar biasa ini merupakan kepalsuan. Karena aku manusia buatan, aku tak bisa memiliki perasaan semacam ini. Bahkan, aku juga tak memahami diriku sendiri. Hal yang kupercaya, selama ada sosok matahari yang menyinariku, maka aku akan baik-baik saja. Semuanya takkan jadi masalah. Itulah yang sebelumnya aku pikirkan. Tapi ternyata aku salah. Hal pertama yang harus kulakukan adalah mempercayai diriku sendiri. Jika aku tak bisa menegaskan diriku sendiri, maka suatu saat aku akan kehilangan sesuatu yang berharga tanpa pernah kusadari. Sepertinya kata-kata Boruto berhasil menyadarkanmu akan hal itu. Mungkin agak sombong untuk mengatakan ini, tapi sepertinya Eida, kau itu mirip sepertiku. Aku tak tahu kenapa kau menyukai Kawaki. Itulah cinta. Saat memikirkannya, entah mengapa hatimu langsung meledak. Memang aneh, tapi itulah kenyataannya. Kamu tak bisa mengerti cinta karena yang kamu rasakan hanyalah cinta palsu. Aku memang tak memahami arti cinta, tapi aku memiliki gambaran. Mencintai itu berarti takut kehilangannya. Aku selalu berpikir, apakah matahariku saat ini asli atau palsu? Ku coba untuk tidak memikirkannya, tapi ternyata tidak bisa. Jadi maksudmu, aku itu naif dalam percintaan, begitu? Hanya bisa mencintai tanpa bisa dicintai. Bukan begitu maksudku. Aku paham apa yang ingin kamu ungkapkan. Sepertinya kondisi kita saat ini sama-sama sedang jatuh cinta dan menjadi emosional diakibatkan pengaruhnya. Loh, kok malah kesini arah percakapannya? Daemon kaget, sementara Mitsuki malah ngeblush. Waduh, kenapa arah hubungan matahari dan bulan ini malah mengarah ke arah yang lain ya? Gak mungkin kan? Kemudian di sebuah hutan, terdapat monster Jubi yang tadi yang sekarang masih berlari. Selesai membaca buku, Jura langsung ngarahin palanya ke kotak hitam. Lewat kotak itu, dia mulai muncul di punggung monster Jubi. Lalu, beberapa saat kemudian, semua tubuhnya juga ikutan keluar. Ketika Jura keluar, Hidari juga ikutan keluar.
Setelah keluar, mereka berdua langsung datang ke Konoha. Cerita Boruto yang tadi, apa kamu mempercayainya? Tanya Ino. Aku mengerti, kau masih bingung. Tapi usahakan jangan pernah bagikan percakapan tadi dengan siapapun. Aku mengerti itu, tapi di tengah percakapan mereka, tim sensorik memberitahu Shikamaru akan adanya penyusup yang sedang berkeliaran di tengah desa. Terdeteksi ada 2 orang yang menyusup. Satu terdeteksi sebagai musuh, satunya lagi terdeteksi sebagai Uchiha Sasuke. Mendengar ayahnya membuat Sarada menoleh ke belakang. Para penjaga mulai menghadang mereka berdua. Naasnya semuanya diratain tanpa tersisa. Jura dan Hidari sampai ke toko buku. Penasaran sama dalemannya, Jura mulai masuk untuk melihat-lihat. Sementara Hidari yang berada di luar seketika merasakan adanya serangan. Dengan cepat, dia melompat ke atas, dan saat dia melompat ke atas, Kawaki langsung segera menendangnya. Hidari terlempar, dan Delta mulai datang ke arah Kawaki. Kawaki bertanya, "Siapa kalian? Dan apa yang sedang kalian lakukan di Konoha?" Tak senang keasikannya membaca buku diganggu orang, Jura langsung segera menyegel tubuh Kawaki menggunakan Jutsu Mokuton. Ketika Kawaki hendak diserang, dia menggunakan Sukuna Hikona untuk mengecilkan dirinya sendiri. Ketika Jura sibuk nendang kayu, Kawaki mulai nyerang dia di belakang. Tapi bukannya jadi penyerang, malah Kawaki yang diserang. Kawaki yang kena gocek seketika langsung kaget. Jura nendang Kawaki hingga terlempar ke tempat penampungan air. Di sebuah tempat, sejauh mata memandang, Jura merasakan adanya kehadiran Naruto. Kawaki yang ditendang sekarang udah tewas. Lah, gitu doang. Melihat ada kerusuhan, Sarada dan Sumire langsung segera bergegas ke TKP. Sarada keinget perkataan Boruto jika ayahnya telah diserap monster Jubi. Lantas, Sasuke yang ke Konoha itu Sasuke yang mana? Trio Inoshikacho dan Himawari juga ikutan bergegas ke TKP. Di tengah jalan, Jura menghampiri mereka. Melihat ada musuh, Shikadai langsung menyuruh untuk berhenti. Jura melihat Himawari, dan Hidari bertanya, apa itu Naruto Uzumaki? Ini aneh, tubuhnya apa yang telah terjadi? Tanya Hidari. Kata penutup, mengikuti cakra biju, mereka telah sampai pada Himawari. Bisakah mereka mencegat pohon dewa? Cover di chapter ke-9 menampilkan trio Inoshikacho. Lalu tulisan di bagian kiri berbunyi, "Aku tidak tahan lagi." Untuk judul nggak diketahui, soalnya putih doang loh. Tapi kita kasih judul aja Trio Inoshikacho. Aku berniat untuk tiba di hadapan Uzumaki Naruto, tapi sekarang malah berada di hadapan gadis kecil ini. Shikadai langsung segera menghubungi unit sensorik, mengatakan telah menemukan 2 penyusup, dan meminta supaya para penjaga dikirim ke sini dan membantunya. Jura menatap Shikadai, dan langsung ngambil buku setelahnya. 4 orang dibuat heran. Jura membalik buku, dan baru ingat jika dia ini adalah Nara Shikadai, berasal dari tim ke-10 yang diketuai Moegi Kazamatsuri, dan merupakan putra Hokage ke-8. Apa maumu datang ke sini? Apa perlu ku sampaikan pesanmu pada Hokage ke-8? Tanya Shikadai. Aku tidak ke sini untuk mencarinya. Yang kami cari adalah Uzumaki Naruto, jawab Jura. Tidak mungkin. Bukankah Hokage ke-7 sudah menghilang 3 tahun silam? Kata Inojin. Sejujurnya, aku terkejut saat melihat gadis kecil ini memiliki aura Kyuubi. Kyuubi, semuanya terdiam.
Setidaknya kami tahu Naruto Uzumaki tidak ada di desa ini. Ada apa ini? Sebenarnya bagaimana status hubungan antara Himawari dan Kyuubi? Tanya Shikadai. Siapa yang tahu? Aku pun juga tak paham dengan semua misteri yang selalu terjadi di dunia ini. Tapi itu hal yang bagus. Di tengah-tengah Inoshikachu, seketika Himawari ditelan kayu. Perlahan kayu itu mulai menyerap dia. Dengan cepat, Shikadai langsung menggunakan jurus bayangan untuk menyelamatkannya yang terjebak. Lalu Inojin melukis katak setelahnya, menangkap Himawari dengan lidah panjangnya. Dan terakhir diselamatkan oleh Chocho. Kerjasama kalian emang bagus, tapi biar ku beri satu saran. Serahkan Uzumaki Himawari, dan kami takkan mengejar kalian. Tapi, jika kalian menolaknya, maka jangan salahkan jika kami mulai menyerang. Shikamaru berhasil menghubungi Shikadai. Dengan cepat, Shikadai memberitahu Himawari ditargetkan oleh musuh, dan entah mengapa masalah ini punya keterlibatan sama Kyuubi. Nani? Kawaki langsung segera dibawa ke meja operasi. Lah, ini beneran, cuman satu serangan doang langsung tewas. Ketika sibuk menangani Kawaki, Amado dibuat heran sama penampakan Jura yang entah mengapa punya perasaan familiar. Kemudian di Gunung Myoboku ada Boruto yang iseng-iseng mandangin karmanya. Lalu Kashin Koji memberitahu Boruto, para musuh telah bergerak. Kemana? Ke desa Konoha. Koji menyuruh Boruto untuk berteleport ke arah katak Myoboku yang telah disusupkan di Konoha. Hiraishin mulai Boruto aktifkan. Katakan padaku, apakah kedatangan kalian ke Konoha untuk mencari petunjuk keberadaan Naruto? Tanya Shikadai. Jujur saja, petunjuk utama kami untuk menemukan Naruto adalah dengan merasakan cakra Kyuubi. Tapi, reaksi cakra Kyuubi malah kutemukan di tubuh Uzumaki Himawari. Apa maksudnya? Kyuubi di tubuh Himawari, bukankah dia telah lama menghilang? Seperti yang kukatakan, aku juga sangat terkejut. Tapi jawaban itu akan kudapatkan setelah aku melahapmu. Sekali lagi ku peringatkan kepada kalian semua trio Inoshikacho. Katak Myoboku datang ke kantor Shikamaru, mengonfirmasi Boruto telah datang ke Konoha. Di bawah tangki air yang bocor, terdapat Kawaki yang baru bangun. Syukurlah kau telah bangun. Jika terjadi sesuatu, apa yang harus kukatakan pada Aida-chan? Kata Delta. Karena kau sudah bangun, mari kita pergi menemui musuh yang berada di distrik D. Tunggu, aku merasakan kehadirannya. Cepatlah keluar, wahai penyusup. Tak perlu bagimu bersembunyi lagi. Melalui katak, Boruto datang ke Konoha. Setelah Boruto datang, Shikamaru langsung segera menghubunginya. Berkata dua monster Jubi yang berwujud manusia telah datang ke Konoha. Dan rupanya mereka kesini mengincar Naruto. Tapi entah kenapa target mereka malah berubah jadi Himawari. Himawari? Ya, katanya Himawari memancarkan cakra Kyuubi di dalam tubuhnya. Boruto dan Kashin Koji sangat kaget begitu mendengar Kyuubi mulai disebut. Unit sensor, ini Kawaki, ingin mengonfirmasi adanya Boruto. Lokasinya di gerbang utama, tempat di mana para Jonin terbantai. Kenapa kau datang mengendap-ngendap? Apakah kau teman monster itu? Tuan ke-8, sepertinya percakapan kita harus dihentikan karena Kawaki telah menemukanku. Apa kau bilang? Pengkhianat Konoha, kenapa kau ada di sini? Sudahi omong kosongnya. Saat ini kita harus fokus mengusir mereka yang bikin kerusuhan di Konoha. Ditanya baik-baik, Kawaki malah nyerang.
Serangan mulai terjadi, tapi serangan kejutan ini bisa dengan mudah Boruto prediksi. Apa? Bagaimana bisa? Sekali lagi Kawaki menyerang Boruto, dan serangan ini juga berhasil Boruto hindari dengan mulusnya. Karena kejutan kagak mempan, bagaimana jadinya jika berhadapan secara langsung? Dan jeder, Boruto menampol nih orang. Saking kuat tampolannya sampai ngebuat nih orang terjatuh dan terlempar. Apa ini? Sangat menyedihkan. Kau yang sekarang terlalu lemah untuk menghadapiku, Kawaki. Anjay, cool bet. Kawaki yang ke-trigger mulai make kekuatan karma. Ketika karmanya telah aktif, karma itu langsung beresonansi dengan karma Boruto. Melihat ada bahaya, katak Nioboku menyuruh Boruto untuk segera pergi. Karena jika dibiarkan lebih lanjut, karma miliknya akan lepas kendali. Boruto mulai terbang, menjauh menghindari Kawaki. Delta bingung, dan Kawaki hanya terfokus mandangin karmanya. Di saat Shikadai menahan Jura make jurus bayangan, Inojin akan membawa Himawari kabur dari sini. Begitukah pilihan kalian? Sayang sekali. Dari matanya, Jura menciptakan bola hitam macam biju dama. Melihat ada bahaya, Chocho memerintahkan Shikadai untuk menghindar. Sementara dia akan coba mengatasi Jura. Dan jeder, ledakan besar mulai tercipta. Meski jarak Chocho dan Shikadai dekat sama ledakan, tapi mereka baik-baik saja. Melihat ada ledakan besar di depannya, Sarada dan Sumire langsung bergegas. Melihat Chocho dan Shikadai baik-baik saja, Inojin langsung segera membawa mereka terbang menjauhi Jura. Ini mengherankan, padahal targetku hanya Uzumaki Himawari. Jika mereka memberikannya secara baik-baik, maka aku akan berhenti terlibat dengan mereka. Tapi sesuatu membuat mereka tak bisa melakukan itu, meski nyawa mereka taruhannya. Memang bodoh, sepertinya mereka tidak memiliki kecerdasan, kata Hidari. Bukan itu masalahnya. Entah mengapa sesuatu membuat mereka melawan naluri bertahan hidup mereka. Seharusnya ini akan jadi informasi penting bagi kita. Untung saja kita bisa kabur. Sepertinya untuk menghindari mereka, kita hanya bisa meninggalkan desa. Ketika Inoshikacho berdiskusi, Himawari meminta diturunkan dimanapun. Aku akan kabur seorang diri. Apa yang kau katakan, Himawari? Tak mungkin bagi kami meninggalkanmu seorang diri. Aku tahu, tapi jika kita tetap bersama, niscaya akan ada korban setelahnya. Lalu tiba-tiba saja Himawari dibawa masuk ke dalam dimensi alam bawah sadar para Jinchuriki. Shikadai heran melihat Himawari tiba-tiba meleng. Astaga, tak kusangka si Yubi itu yang malah menemukanku. Himawari menoleh ke belakang dan woto, Kurama is back gak tuh? Gadis kecil, apa kau tahu siapa aku? Kamu itu Kyuubi kan? Kata penutup, Kyuubi kecil berbicara. Kenapa kekuatannya yang luar biasa berada di dalam tubuh Himawari? Cover di chapter ke-10, anjay, memperlihatkan Himawari yang tengah bersama Kurama. Lalu tulisan di bagian kiri berbunyi, itu kembali menyala, mata merahnya mulai menyala abangku. Lalu untuk judul diberi nama Faktor, Jura yang mengamuk. Selama mundur, 9 ekor di dalam Himawari mulai terbangun. Trio Inoshikacho masih membawa Himawari terbang menjauhi desa. Sementara di sisi Jura dan Hidari sudah ada Jonin Konoha yang berdatangan ke arah mereka.
dua musuh sudah terlihat dan mulai Konohamaru beritahukan pada Shikamaru. Melalui 3 sambungan komunikasi yang berisikan Konohamaru, Kawaki, dan Boruto, Shikamaru mengatakan salah satu musuh yang menyerang menargetkan Himawari. Apa? Himawari kau bilang? Tuan ke-8, apa info ini bisa ku percaya? Tanya Kawaki. Seperti yang sudah ku katakan, balas Shikamaru. Mendengar Himawari dalam bahaya, Kawaki langsung terbang untuk menjemputnya. Melihat para Jonin telah berkumpul, pembagian tugas mulai dilakukan. Bagian menahan para Jonin akan diserahkan pada Hidari. Sementara bagian mengejar Himawari akan dilakukan oleh Jura. Setelah Jura pergi, Konohamaru bertanya pada Hidari, apa alasan mereka mengejar Himawari. Berisik, emang apa urusan elu-elu pada sama kita? Lah, ini kan desa kita dan kalian adalah penyusup. Seharusnya pertanyaan itu keluar dari kami. Tunggu sebentar. Tadi unit sensor mengatakan salah satu yang menyusup teridentifikasi sebagai Uchiha Sasuke. Dan sekarang dia ada di mana? Apa maksudmu, Konohamaru? Jelas-jelas Uchiha Sasuke berada di hadapanmu. Hah? Di hadapanku? Apa maksudnya orang ini? Di tengah keheranan Konohamaru, Sarada datang ke sini. Begitu melihat Sarada, Hidari langsung nyelam ke bawah tanda cakar dan timbul lagi di belakang Uchiha Sarada. Menggunakan Chidori, Hidari menyerang Sarada. Beruntungnya, Sharingan Sarada mampu merespon dengan cepat. Sehingga yang terjadi, selain berhasil dihindari, Sarada juga bisa sekalian menyerang balik. Apa? Bagaimana mungkin? Jutsu yang dia gunakan padaku tak salah lagi. Itu adalah Chidori, jurus yang selalu aku dan papaku gunakan. Sebenarnya, siapa kau ini? Bagaimana bisa kau menggunakan jurus kami? Kawarashiasa, itulah namaku. Tapi aku juga tak keberatan jika kau memanggilku dengan sebutan Kyuubi, kata Kurama pada Himawari. Loh, kok Kurama ganti nama ya? Apa emang ini ya nama aslinya rubah 9 dalam bahasa Jepun? Kurama, kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu selalu bersama dengan ayahku? Dan juga kita ini ada di mana? Tanya Himawari. Kita saat ini sedang berada di dimensi alam bawah sadar. Alasan aku bisa berinteraksi denganmu karena sekarang kita telah menjadi satu, baik jiwa maupun raga. Di kenyataan, Himawari tengah pingsan dan coba Shikadai bangunkan. Lalu di belakang mereka nampak terlihat ada Jura yang mulai menyusul. Ini kenapa bisa terjadi? Tanya Himawari. Seperti yang kau katakan, aku dulu emang pernah bersama Naruto. Akan tetapi, pada saat aku bertarung bersamanya, cahayaku mulai meredup. Tapi kematian para biju tidaklah abadi. Meski tubuh dan jiwa kami telah binasa, kami masih bisa kembali. Selama masih ada esensi yang tertinggal di dunia, maka kami akan hidup kembali. Esensi? Mungkin alasanku bisa bangkit di dalam tubuhmu. Mungkin karena kau itu anak Naruto yang secara otomatis mewarisi esensiku sejak kau dilahirkan. Dunia ini sungguh tak bisa diprediksi. Entah aku bangkit kembali karena fragmen cakraku yang tertinggal pada dirimu, atau mungkin karena dirimu mewarisi darah Naruto dan Hinata. Tapi yang jelas, semuanya bisa terjadi tak lain karena takdir. Tapi sekarang itu tak penting lagi. Cepatlah terima aku, maka kita bisa mengeluarkan potensi kekuatanmu yang terpendam. Aku, Uzumaki Himawari, senang bertemu denganmu, Kurama. Selesai bercakap dengan Kurama, Himawari langsung terbangun. Jura masih mengejar dan semakin mendekat seiring berjalannya waktu. Pengejaran yang Jura lakukan menciptakan ketegangan pada mereka yang mau lari. Jura mulai ngeluarin laser dari matanya, menghancurkan
sayap kanan pada pesawat mereka. Karena sayap kanan udah hancur, maka terpaksa mereka pun harus segera melakukan pendaratan darurat menggunakan tubuh Chocho. Mereka emang mendarat dengan selamat, tapi situasi saat ini tidak bisa dikatakan selamat. Himawari memanggil Kurama, dan Kurama memberitahunya. Keluar atau tidaknya kekuatan Kurama, itu semua tergantung Himawari. Meski kau bilang begitu, aku tak tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Satu hal yang perlu kau ketahui, Himawari. Kau memiliki kapasitas cakra yang jauh lebih besar ketimbang pendahulumu. Artinya, secara alami, kita ini cocok satu sama lain. Yang perlu kau lakukan saat ini, tenangkan dulu pikiranmu. Percaya pada diri sendiri, dan temukanlah pemicu agar kekuatanku bisa bangkit dari tubuhmu. Jura mulai berjalan, mendekat ke arah mereka. Melihat itu, Himawari malah nekat nyerang ke arah Jura tanpa memiliki power. Alhasil, kakinya yang tertangkap langsung segera Jura patahkan. Pas kakinya patah, Himawari malah kaget. Loh, kok patah? Ya lagian belum juga awakening, lu udah maju duluan, ya patahlah kocak. Inojin nyerang Jura make macan, tapi macan itu langsung luntur kena kayu. Himawari mulai Jura segel make Mokuton. Melihat Himawari terancam tidak selamat, Inojin juga ikutan nekat. Berbekal kunai di tangannya, dia ingin menyerang Jura. Tapi bukannya jadi penyerang, malah dia yang ditendang. Hentikan, ini semua tak ada hubungannya dengan dia. Dikarenakan Inojin ngehalangin Jura mulu, untuk membuatnya diam, Jura menusuk tubuh Inojin dengan batang kayu yang tajam. Tidak, Inojin! Suara dari mereka berdua. Melihat Inojin ditusuk di depan matanya, membuat kekuatan Kyuubi akhirnya mulai bangkit di dalam tubuh Himawari. Tiga orang dibuat terkejut dengan penampakan Himawari mode ngamuk. Sudah kubilang, hentikan semua ini sebelum aku mencabik-cabik tubuhmu tanpa tersisa. Sepertinya hanya inilah cara agar kekuatanku bisa keluar. Baiklah, mari kita mulai bantai-bantainya, Himawari. Kata penutup, rambut merah menyerang surga. Himawari bangkit. Demi teman-temanmu, mari kita mulai bantai-bantainya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!